Lita awalnya dibuat bingung, tapi setelah itu dia penasaran. Setelah mendengar apa yang Papa Adam katakan, rasa penasaran di hati Lita semakin bertambah, apalagi setelah menyebut orang tuanya. Rasa ingin tahu Lita semakin bertambah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang tidak Lita ketahui? Apakah selama ini ada yang disembunyikan darinya? Kalau ada pun, apa yang telah disembunyikan darinya? Kenapa semuanya seakan diam saja? Kepala Lita rasanya pening saat memikirkan hal itu. Berbagai pikiran buruk pun terus menghantuinya. Mata Lita pun seakan memanas saat ingin mendengar penjelasan dari Papa Adam. Ada apa, Pak? Tolong cerita ke Lita. Apa yang sebenarnya terjadi? Lita menggenggam erat tangan Papa Adam. Sabar dulu, Tak. Kamu harus janji dulu dengan Papa. Apapun yang kamu dengar nanti, kamu harus bisa mengontrol diri kamu sendiri. Mendengar itu, rasa penasaran Lita semakin bertambah. Ada ketakutan juga di dirinya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, pikiran Lita pun mengingat tentang beberapa orang yang mengintai rumah mereka. Belum lagi penyerangan terhadap Papa Adam yang masih sangat membingungkan. Iya, Pak, Lita janji akan mengontrol diri. Ceritakan ke Lita, Pak, apa yang sebenarnya terjadi. Papa Adam menghela napasnya. Iya, Tak, Papa akan menceritakan semuanya. Bukan hanya Lita, tapi Haris dan Mama Diana pun penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Begini, Tak, ini tentang meninggalnya papa kamu. Seketika badan Lita menegang saat mendengar itu semua. Maksudnya apa ini? Apa, Pak? Kenapa dengan Papa Lita? Apa yang terjadi sebenarnya? Lita makin tidak sabaran. Papa Adam kembali menghela napasnya. Lita, sebenarnya, maaf mengganggu. Saya hanya ingin memeriksa kondisi Pak Adam. Belum sempat Papa Adam bicara, dokter sudah masuk ke ruangan rawat ini. Iya, baik, Dok. Silakan saja. Mama Diana memberikan jalan kepada dokter itu. Iya, Bu. Di sini Lita menghembuskan napasnya. Padahal Papa Adam sudah mau bercerita, tapi malah tidak jadi. Padahal dirinya sudah sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Papa Adam sendiri tahu kalau sebenarnya sang anak sudah penasaran dengan semua ini. Sungguh terlihat dari wajah Lita yang sedikit terlihat kecewa. Nanti di rumah Papa akan cerita semuanya. Kamu sabar, Tak? Papa mencoba menenangkan anaknya itu. Iya, Pak. Sabar ya, kamu akan mengetahui semuanya. Haris juga ikut menenangkan, seraya mengusap pundak istrinya itu. Iya, Mas. Setelah itu pun, dokter langsung memeriksa kondisi Papa Adam. Alhamdulillah kondisinya sudah membaik. Tidak ada masalah yang serius, hanya perlu istirahat saja. Sekarang Pak Adam boleh pulang, tapi harus tetap jaga kesehatan. Dan obatnya jangan lupa diminum. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Setelah dokter meninggalkan ruangan, Bapak Adam langsung bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Haris mengajak Lita untuk mengurus administrasi. Setelah itu membantu Bapak Adam untuk keluar dari rumah sakit.
Di dalam perjalanan menuju rumah, di sini Lita hanya diam. Pikirannya terus berkelana tentang perkataan Papa Adam itu. Apalagi ini menyangkut orang tuanya dan tentang meninggalnya sang papa. Ada apa sebenarnya? Apa Papa meninggal tidak wajar? Ya Allah, semoga semuanya baik-baik saja. Karena jujur saja, perasaan Lita sekarang sangat tidak enak. Entahlah, hati seakan berkata, ada hal yang tidak baik. Haris menjalankan mobilnya, memasuki komplek perumahan mereka. Sekarang mobil itu sudah memasuki area rumah mereka. Haris memarkirkan mobilnya, dan setelah itu mengajak semuanya itu turun dan masuk ke rumah. Sesampainya di dalam rumah, seperti yang dikatakan Papa Adam tadi, dia akan menceritakan semuanya ke Lita. Rahasia apa yang selama ini dia sembunyikan. Papa Adam tahu, kalau Lita tahu semua ini pasti sangat berat untuk dirinya, dan bahkan bisa saja tidak bisa menerima semua ini. Namun, Lita berhak tahu, tidak bagus juga kalau menyimpan ini terlalu lama. Apapun yang terjadi, Lita mempunyai hak untuk semuanya, termasuk mempunyai hak mengetahui kenapa sang papa bisa meninggal. Walaupun itu semua sudah takdir, tapi ada hal yang janggal untuk semua ini. Papa akan cerita ke kamu, tak? Tapi, lagi-lagi kamu harus janji ke Papa untuk tetap tenang. Papa tidak ingin terjadi sesuatu ke kamu. Sekarang mereka semua duduk di sofa. Haris dan Mama Diana pun ikut mendengarkan. Iya, Pak. Kita janji akan berusaha tetap tenang. Lita juga telah meyakinkan dirinya kalau dia kuat serta siap mendengar segala apa yang Papa Adam ceritakan. Sebenarnya ceritanya begini, tak? Termasuk alasan papa kamu meninggal. Lita pun sudah siap mendengarkan. Awal ceritanya seperti ini. Papa Adam mulai menceritakan semuanya dengan sangat hati-hati. Jadi, beberapa tahun yang lalu, lebih tepatnya saat Lita masih kecil, dan saat papanya meninggalkan dia untuk selamanya. Papa Lita bernama Malik, dan sang mama bernama Marisa. Mereka berdua pasangan yang sangat berbahagia. Apalagi hadirnya Lita di hidup mereka. Papa Malik adalah seorang pengusaha yang sangat sukses, dan Papa Adam yang menjadi sekretarisnya. Tentunya sebagai pengusaha, Papa Malik mempunyai banyak saingan. Tidak sedikit orang yang ingin menghancurkan Papa Malik. Tidak sedikit orang yang ingin menghancurkan Papa Malik. Ada satu musuh besarnya Papa Malik. Dia bernama Tommy. Bukan hanya pesaing dalam pekerjaan, tapi mereka juga bersaing dalam mendapatkan hati Mama Marisa. Namun akhirnya Mama Marisa memilih Papa Malik untuk menjadi pendamping hidupnya. Tommy tentu saja tidak terima. Dia selalu kalah dengan Papa Malik. Sampai akhirnya ide bodoh terlintas kepalanya. Dia membuat Papa Malik celaka dengan cara menyabotase mobilnya. Awalnya Papa Malik selamat dari kecelakaan itu. Namun setelah itu Tommy menyuruh anak buahnya untuk menghajar Papa Malik. Saat itu Papa Malik sendiri dan orang suruhan Tommy itu sangat banyak. Papa Malik akhirnya tidak bisa melawan dan berakhir terkapar kalah
Tommy berhasil membuat Papa Malik terluka, bahkan kehilangan nyawa. Mama Marissa yang mengetahui hal itu langsung histeris. Hal itu disaksikan sendiri oleh Lita, karena saat itu dia di rumah bersama sang mama. Papa Malik sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya tidak bisa diselamatkan. 1 bulan kemudian, Mama Marissa pun ikut menyusul Papa Malik, meninggalkan Lita untuk selamanya. Begitulah ceritanya, tak. Orang bernama Tommy itu masuk ke penjara. Tapi akhir-akhir ini, Papa dengar dia telah keluar. Dia juga yang melakukan penyerangan itu ke Papa, tak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Papa Adam, Lita tidak bisa berkata apa-apa lagi. Air matanya mengalir dengan sendirinya. Ini alasan yang sebenarnya. Maka dari itu, Papa menyembunyikan identitas kamu, tak. Papa tidak mau semua orang tahu kalau kamu anaknya Mas Malik. Papa tidak mau terjadi sesuatu dengan kamu, tak. Papa sayang kamu. Papa tidak mau kamu kenapa-kenapa. Pa, suara Lita bahkan bergetar. Papa Adam langsung memeluk anaknya itu. Kamu tenang, tak. Papa tidak akan membiarkan orang itu menyakiti kamu. Cukup Papa kehilangan orang tua kamu. Papa tidak pernah mau kehilangan kamu juga. Jadi, Papa aku meninggal karena dibunuh, Pa. Tangis Lita bahkan pecah. Bisa dibilang begitu, tak? Pelukan Papa Adam semakin erat. Kenapa mereka tega, Pa? Kenapa mereka mau memisahkan Lita sama Papa? Kenapa, Pa? Tangis Lita semakin menjadi. Sabar, tak. Kamu sudah janji dengan Papa agar tidak tersulut emosi. Bagaimana Lita tidak marah kalau semuanya terjadi atas dasar disengaja? Kenapa Lita sekarang baru tahu? Kemarin-kemarin Lita seperti orang bodoh yang tidak mengetahui apa-apa. Papa, Mama, Lita rindu kalian. Bersambung.